Shalom Jemaat Tuhan, selamat bergabung di ibadah online Bethany Church Singapore. Mari kita bersuka cita merasakan kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan di suasana Natal dan juga di penghujung tahun 2020 ini. Dan dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung di ibadah online Bethany Church Singapore. Kiranya di minggu-minggu berikutnya kita tetap merasakan lawatan Tuhan melalui setiap ibadah yang ada. Mari bersama-sama kita satukan hati dan berdoa untuk ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di penghujung tahun 2020 ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa biarlah dalam ibadah ini Tuhan hadir, Tuhan melawat dan kasih-Mu terus ada bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah hadirat Tuhan ada di setiap rumah-rumah untuk melawat, untuk mengurapi, dan juga untuk merestorasi setiap hati. Ini hati kami persembahkan Tuhan untuk Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama amin. Karena kasih-Nya tidak berkesudahan di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Nya Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan. Amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Biar musik memuji Tuhan hari ini. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Be enthroned over our praises this morning, God. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai
di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita suarakan haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus, nama yang berkuasa, yang sanggup memulihkan saudara, yang sanggup menyembuhkan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau berkuasa Tuhan. Come into your presence this morning, God. Just want to sing of your goodness in our life. And right now our hearts are filled with gladness to worship you, God. Come on, church, we want to sing this song together. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails
been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness. Ooh, your goodness in our life. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no one. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been, all my life you have been faithful till the end. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, we worship you, Jesus. You're so good in our life. You never fail, you never fail. You're always there for us. That's why we praise you. That's why we worship you. 'Cause you're so good to us. His goodness abounds in all of us. Amen. Come on, sing it. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh,
Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami sembah Kau Tuhan. Saudara, apapun yang saat ini sedang kau alami, pergumulan apapun yang saat ini sedang kau hadapi, percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan engkau. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Mari saat ini sama-sama kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Ini bentuk iman kami percaya kepadamu. Haleluya, syarikadalabo. Huyanarabashe. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Kau dahsyat. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Dan waktu saya mulai berdoa, Tuhan ingatkan pesan-pesan Tuhan untuk saya dan saudara. 3 langkah hidup berbahagia di masa sukar. Tahun 2020 mungkin ada banyak pengalaman yang menyedihkan atau juga bahkan mujizat yang saudara alami. Dan tahun 2021 kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita tahu pasti apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Ulangan 31 ayat 8 itu adalah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu,
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Jangan patah semangat. Karena ini janji Tuhan untuk saya dan saudara. Jadi mari kita berjalan bersama dengan Dia. Kita melangkah. Ada bagian Tuhan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Tapi juga ada bagian kita. Kita harus melangkah. Kalau kita nggak pernah melangkah, bagaimana Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita? Karena langkah berbicara tentang iman. Kalau kita melangkah, itu juga berbicara tentang kepercayaan kita kepada Dia. Bahagia. Setiap kita pasti ingin bahagia. 3 langkah hidup berbahagia di masa sukar. Masa sukar pasti terjadi, tetapi bukan pasti akan menghancurkan hidup kita kalau kita mempercayai firman-Nya dan kita melangkah untuk Tuhan bisa menggenapi firman-Nya. Kalau kita berbicara tentang bahagia, setiap kita ingin bahagia. Saudara mungkin bukan tidak asing lagi setiap ada yang dalam pernikahan selamat berbahagia gitu ya. Semua selalu ingin bahagia. Orang bekerja, sekolah, dan juga pergi liburan tentu kepinginnya bahagia. Bahagia dicari oleh banyak orang. Ingatlah, kebahagiaan itu tidak bergantung pada siapa kita atau apa yang kita miliki. Kebahagiaan hanya bergantung pada apa yang kita pikirkan. Nah, kalau saudara dan saya memikirkan kebahagiaan itu berdasarkan firman Tuhan, maka Allah pasti menggenapi di dalam kita. Di dalam bahagia saya menemukan 3 hal yang terkandung, yaitu kebenaran, damai sejahtera. Orang bahagia itu pasti mengalami damai sejahtera dan juga sukacita. Ternyata 3 hal ini dikerjakan oleh satu pribadi yang bernama Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Roma 14 ayat 17 menuliskannya. Hambatan tidak menghentikan kita untuk berbahagia. Masalah tidak akan bisa menghentikan untuk kita bisa berbahagia. Orang lain tidak bisa menghentikan kita untuk bahagia. Cuma satu yang bisa menghentikan untuk kita berbahagia. Siapa? Kita sendiri. Karena kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Hari ini saya mengajak setiap saudara, ambillah keputusan untuk hidup berbahagia. Dan saya percaya tahun yang baru akan menjadi tahun yang luar biasa di mana hidup saudara berbahagia. Mari bersemangat. Apa yang dituliskan dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bersemangat sangat perlu. Dasar dari semangat kita, karena kita mempercayai Allah kita di dalam Yesus Kristus itu setia dan pasti menggenapi janjinya. Mari kita belajar 3 langkah hidup berbahagia di masa sukar. Persiapkan diri kita, dan kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yang pertama, langkah yang pertama adalah singkirkan penghalang. Penghalang yang menghalangi langkah-langkah kita. Langkah adalah satu sikap berjalan yang ingin menuju ke satu tempat yang menjadi tujuan daripada kita. Singkirkan penghalang. Karena penghalang hanya akan membuat langkah kaki kita terhenti atau juga memperlambat. Dan saya diingatkan ketika saya berjalan, saya suka jogging ya. Jadi waktu saya berjalan, satu kali langkah kaki saya begitu kayak nggak enak di kaki saya. Sakit, tapi tidak terlalu sakit sekali. Tapi saya tidak bisa langkah cepat. Kalau saya jalan biasa atau berhenti tidak sakit. Tapi ketika saya mulai berjalan terus dan apa yang saya rasakan makin lama makin sakit. Dan apa yang saya harus lakukan selanjutnya? Saya harus berhenti dan memeriksa sepatu saya. Dan apa yang saya lihat, ternyata ada kerikil yang sangat kecil. Dan kerikil itu yang selalu membuat gesekan-gesekan di kaki saya. Meskipun saya sudah memakai kaos kaki. Dan yang saya lakukan adalah saya membuang kerikil itu. Lalu saya berjalan lagi. Dan satu kali ada lagi hambatan yang lain. Hambatannya adalah, kenapa kaki saya begitu sakit sekali waktu saya berjalan? Kalau saya berhenti, nggak sakit. Ternyata di dalam sepatu itu, ternyata jari saya
kuku, terutama kuku jempol itu ternyata udah panjang kukunya, dan apa yang dilakukan adalah harus menggunting. Karena ketika kuku itu panjang masuk ke dalam daging dan itu harus digunting. Dan saya tidak pikir panjang lagi, saya mulai berusaha untuk menggunting kuku itu meskipun bentuknya guntingannya jelek, saya nggak peduli, pokoknya penting tidak sakit lagi. Karena kalau dibuat jalan sakit tidak enak sekali. Nah, apa yang menghambat langkah kita dalam singkirkan penghalang? Penghalang kita nomor satu adalah seringkali masa lalu kita. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 43:18? Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Seringkali kita tidak terpikir hal-hal yang masa lalu yang mungkin kita pikir remeh, kecil, udah lupakan. Tapi ketika kita ada di situasi yang mirip pada saat itu, maka itu seperti membongkar luka yang lama. Dan apa yang kita harus lakukan adalah kesembuhan. Saya menawarkan kesembuhan seperti apa yang firman Tuhan katakan, pengampunan. Pengampunan adalah obat kesembuhan untuk kita bisa sembuh dari masa lalu. Karena sebenarnya masa lalu tidak lagi berurusan di dalam hidup kita. Yang kita miliki adalah hari ini. Dan hari esok belum lagi kita miliki. Dan apa yang harus kita lakukan? Melepaskan pengampunan. Mungkin kepada situasi, keadaan, terutama kepada orang-orang yang pernah merugikan kita, yang pernah memfitnah, yang pernah juga membuat kita menjadi malu. Dan apa yang harus dilakukan? Lepaskan pengampunan. Waktu saudara melepaskan pengampunan, itu tidak merugikan saudara, bahkan menguntungkan. Ingat, kerikil kecil sedang dibuang. Ingat, kuku di jempol sedang dibuang. Jadi saudara ingat itu. Itu adalah mengampuni dan melupakan apa yang pernah terjadi. Hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang melukai di dalam hidup kita, biarlah menjadi sembuh. Dan langkah yang kedua adalah jangan meragukan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara pernah mengalami, bahkan pernah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian betapa hebatnya Tuhan. Tapi ketika itu terjadi di dalam hidup kita, masalah, keputusan, bahkan mungkin bingung untuk kedepannya, kita seringkali meragukan Tuhan. Bukankah ini sama seperti orang Israel? Dalam Mazmur 78 ayat 17-22 menuliskan bagaimana bangsa Israel mencobai Tuhan, meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga? Ini bentuk keraguan dari bangsa Israel yang sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Allah membelah Laut Merah, bagaimana mereka berjalan di padang gurun dan mereka tidak menjadi sakit. Tetapi mereka masih meragukan ini. Lalu atau menyediakan daging bagi umatnya. Ini satu bentuk pertanyaan yang kayak meremehkan, meragukan Tuhan. Dan bukankah itu seringkali terjadi kepada kita? Kita sudah baca firman, kita dengar kesaksian, bahkan kita mengalami bagaimana Tuhan luar biasa. Tapi ketika masalah itu datang lagi dalam hidup kita, masalah yang lain, tantangan yang lain, kita ragu. Tuhan, masihkah Tuhan mau mendengar doaku? Masihkah Tuhan masih mau mendengarkan keluhanku? Dan itu yang merupakan keraguan dari kita. Apa yang dituliskan Mazmur 26 ayat yang pertama? Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini Daud menuliskannya. Dan kita tahu Daud adalah seorang pahlawan. Di dalam peperangan yang terjadi, Daud selalu mengalami kemenangan. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau saya boleh katakan mendua hati, orang yang mendua hati itu biasanya hidupnya ragu-ragu. Dan itu tidak menjadi tenang. Nah, Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah kita tidak meragukan Tuhan. Singkirkan penghalang. Yang pertama, singkirkan penghalang yang menghalangi langkah kita. Yang kedua, biarlah kita tidak meragukan Tuhan. Hari ini kita boleh ada, boleh bernafas. Itu adalah suatu bukti kasih Tuhan. Jangan ragukan, karena waktu kita hidup, kita bernafas hari ini, masih ada kesempatan untuk hidup
menjadi lebih baik. Masih ada kesempatan untuk kita bisa bertobat. Masih ada kesempatan untuk kita bisa menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kita. Langkah yang ketiga, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kuduslah yang membawa kita bisa mengenal Dia. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melewati langkah-langkah yang tidak mudah. Tetapi kalau kita ada di dalam kuasa Roh Kudus, saudara akan dipimpin. Roh Kudus adalah Roh Allah dan langkah saudara tidak akan pernah salah. Keputusan yang kita ambil tidak akan pernah salah. Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan yang dituliskan dalam Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ke 5. Bagaimana air yang keluar dari bait Allah lalu mengalir dan keluar dan mengalir dan akhirnya membentuk sungai yang ada. Dan saya melihat ini sebagai air salah satu gambaran daripada Roh Kudus. Ada berbagai macam gambaran atau simbol dari Roh Kudus. Minyak, angin, bahkan juga merpati dan anggur. Dan salah satunya juga api. Dan satu lagi adalah air. Dan air, biarlah kita ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Sebab ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus, itu akan berbeda. Dari apa yang dituliskan dari kitab Yehezkiel ini, bagaimana kita harus ditenggelamkan. Bukan saja ditenggelamkan hanya di batas pergelangan kaki atau bahkan sampai lutut, bahkan sampai pinggang, tetapi benar-benar semuanya ditenggelamkan. Berarti kalau kita berjalan mau dituntun oleh Roh Kudus, kita harus menyerahkan semuanya. Biarlah kita berjalan di dalam Roh, sebab Roh Kudus, Roh Allah tidak pernah salah. Kenapa kita perlu ditenggelamkan? Karena waktu ditenggelamkan, daging kita mati. Saudara pernah lihat orang yang mati karena kelelep di air? Karena tidak bisa bernafas. Secara rohani, kita bisa katakan bahwa kita perlu ditenggelamkan supaya daging ini mati. Daging ini kuat, roh ini penurut. Jadi kalau kita hidup dituntun Roh Kudus, seharusnya kita menjadi orang-orang yang menurut sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kebahagiaan. Jadi relakan diri saudara, dan ketika Roh Kudus menginginkan langkah-langkah selanjutnya, percayalah bahwa itu adalah langkah Tuhan dan tidak salah. Tenggelamkan diri saudara dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara membaca firman Tuhan, waktu saudara berdoa, waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, oh, saudara membiarkan dirimu tenggelam dalam hadiratnya. Waktu saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kudus, itu namanya saudara sedang ditenggelamkan. Kalau ditenggelamkan, kalau mati itu gak enak. Daging itu berontak, aduh sakit, aduh bangun pagi harus baca Alkitab, harus berdoa lagi. Itu gak nyaman. Hobi saudara harus disingkirkan, hobi-hobi yang tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Film-film yang gak benar, bahkan juga hobi-hobi yang lain, perkataan-perkataan bercanda yang gak ada gunanya, ya, perkataan kotor. Saudara perlu tanggalkan, dan itu adalah kematian daging. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan hidup oleh roh. Apa yang tuliskan Galatia 5 ayat 16? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari saya ingin mengajak setiap saudara untuk hiduplah oleh roh. Berjalanlah di dalam kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Ketika daging ini kuat, perbuatan daging itu selalu akan membawa kita pada dosa. Tanda daripada daging kita kuat, kita masih punya keinginan melakukan dosa. Kembali kepada dosa yang lama. Kembali kepada perbuatan-perbuatan yang lama, pikiran-pikiran yang jahat. Tanggalkan semua itu. Sakit memang sakit. Biasa mau
Mungkin mau tahun baru, mau acara pesta, saudara harus minum minuman keras, atau bahkan juga kalau saudara nggak merokok rasanya nggak nyaman. Tapi tahukah saudara, ketika kita menanggalkan daging ini, maka roh kita akan hidup. Kalau roh hidup, dia akan menuntun kita ke jalan langkah-langkah yang tidak salah. Dan apa yang dituliskan dalam Yesaya 47 ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tahukah saudara, waktu saudara bahagia itu bisa menular loh. Orang yang hidupnya berbahagia itu pasti akan menjadi berkat buat banyak orang. Ketika saudara ditenggelamkan di sungainya Tuhan, dalam hadirat Tuhan, daging saudara mati, keinginan-keinginan yang berdosa mati. Roh hidup itu adalah keinginan-keinginan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, keinginan-keinginan yang datang daripada Tuhan, dan keinginan untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Maka yang terjadi adalah saudara akan berbahagia, saudara akan hidup. Amsal 10 ayat 28 mengatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saudara akan bersukacita, berbahagia. Ingat 3 langkah untuk kita bisa berbahagia. Yang pertama adalah singkirkan penghalang. Jangan bergerak berdasarkan masa lalu, luka-luka di masa lalu. Move on, bergeraklah ke depan. Karena waktu tidak akan pernah bisa mundur. Waktu tidak akan pernah bisa berhenti. Waktu yang kita miliki adalah saat ini, hari ini. Hargai, buat keputusan. Ketika kita buat keputusan benar, maka langkah ke depan kita, hari esok kita juga akan benar. Dan langkah yang kedua adalah jangan meragukan Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan, bergantung kepada Dia. Karena Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Saudara pernah punya pengalaman, kesaksian yang ada, pegang itu dan ingat bahwa Tuhan akan selalu mengulangi perbuatan yang ajaib kepada setiap orang yang percaya kepada Dia dan tidak meragukan Dia. Langkah ketiga, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalanlah. Inilah musim Roh Kudus, di mana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kalau saudara dengar kata life without limbs, mungkin sama seperti saya akan teringat kepada satu pria yang bernama Nick Vujicic. Dia tidak lengkap, dia tidak anggota tubuhnya, tidak ada tangannya, bahkan kakinya pun juga sangat tidak sempurna. Tetapi apa yang terjadi dari seorang Nick adalah dia banyak memotivasi orang. Tapi tahukah saudara bagaimana ketika dia lahir? Dan mungkin ketika bayi belum menyadari, tetapi ketika mulai bertambah usia, maka Nick akan menyadari, dia lihat kenapa tubuhku berbeda dari teman-temanku yang lain. Aku nggak punya tangan yang sempurna, aku nggak punya kaki yang sempurna. Dan itu yang dialami oleh Nick sehingga di usia 10 tahun, Nick mengambil keputusan untuk bunuh diri. Karena dia merasa dirinya sangat lain, dia minder, dia malu. Tapi puji Tuhan ketika Nick dipulihkan oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan membuat pemulihan dalam hidup dia, dan dia dipakai oleh Tuhan. Dan sesuatu mujizat, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Seorang pria yang tidak sempurna, tapi hari ini memiliki 3 orang anak, istri, dan rumah tangga yang berbahagia. Apa saudara, kebahagiaan nih ketika dia mengambil keputusan, menyingkirkan penghalang di dalam hidup dia, yaitu apa? Rasa malu diri dia sendiri. Langkah kedua yang dilakukan Nick adalah dia tidak meragukan Tuhan. Tuhan yang berjanji dalam hidup dia. Walaupun kondisi fisik terbatas, tapi iman dia tidak terbatas. Lalu langkah ketiga, saya percaya ini yang diambil oleh Nick. Yang terpenting yaitu apa? Berjalan di dalam Roh.
Dia tenggelam di dalam hadirat Tuhan, di dalam Roh Kudus, sehingga kedagingannya mati. Dan kalau daging mati, dia hanya melihat Tuhan. Dia tidak melihat apa yang manusia katakan di dalam diri dia. Sehingga kita lihat apa yang terjadi. Nick menjadi seorang motivator yang memuliakan Tuhan, yang menjadi seorang penginjil. Dan hidup dia banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara, mari kita ikut 3 langkah ini. Hiduplah berbahagia. Karena waktu saudara berbahagia, saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau ada di antara saudara yang meragukan Tuhan, mari sebelum tahun ini berakhir, datang kepada Dia. Katakan, Tuhan ampun, aku meragukan Engkau. Mungkin karena saudara pernah punya pengalaman yang tidak enak. Seperti Tuhan mengecewakan hidup saudara. Sepertinya Tuhan jauh tidak menjawab saudara. Tapi saya ingin mengajak saudara mengingat satu hal yang sederhana saja. Kalau hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita bisa ada, itu adalah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Jangan ragukan Dia. Mungkin seringkali apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan tidak secara instan Tuhan menjawab. Ada di dalam waktunya Tuhan. Bahkan juga yang ketiga, saya ingin berdoa untuk setiap saudara berkata, Tuhan, aku mau berjalan di dalam Roh-Mu. Pimpin aku Tuhan, pimpin langkahku. Saya diingatkan bagaimana bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir. Tidak mudah berjalan di padang gurun. Ada banyak binatang buas, ada banyak hal-hal yang tidak nyaman. Tetapi ingat, Tuhan itu tidak pernah gagal kasih kepada kita. Dia memimpin pada siang hari dengan tiang awan, bahkan pada malam hari pada tiang api. Sehingga tidak ada satupun dari mereka yang hidupnya berkekurangan, bahkan yang sakit pun tidak. Selama 40 tahun, Tuhan memimpin bangsa Israel. Pakaian mereka pun tidak rusak. Langkah mereka dipimpin oleh Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa pertolongan Tuhan sungguh ada. Dan kalau kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, kemana saja. Saudara tahu kalau ikan yang mati itu selalu akan ngikutin sungai kan, mengalir kan. Ikan yang hidup itu yang melawan arah yang ada, arus yang ada. Tapi ketika arus sungainya Allah mengalir dan kita ada di dalam sungai Allah ditenggelamkan, kemana saja air sungai itu mengalir, berarti kita ada di dalam sungai itu. Kita sudah tidak lagi bisa berdaya, kita hanya berserah. Orang-orang yang bergantung kepada Tuhan itu adalah orang yang berserah. Tuhan, aku menyerahkan segalanya. Dan kalau kita udah bilang menyerahkan segalanya, berarti daging kita nggak boleh ikut-ikutan. Dan kalau kita menyerahkan segalanya, maka ketahuilah saudara telah siap untuk berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu yang membuat saudara akan bisa berbahagia. Dan tahukah saudara, ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, kemana saja saudara pergi, kemana saja sungai ini mengalir, maka sungai ini akan airnya membawa kesembuhan. Kemana saja saudara di bawah aliran sungainya Tuhan, dibawa oleh aliran daripada Roh Kudus, maka hidup saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya ingin tambahkan bahwa hidup yang berbahagia itu adalah hidup ketika kita menjadi berkat buat banyak orang. Itulah hidup yang berbahagia. Saya punya satu moto. Kalau saya memiliki arti hidup, maka saya harus menabur arti hidup. Dengan kata lain, kalau saya ingin berbahagia, saya harus juga menabur kebahagiaan pada orang lain. Hiduplah berbahagia, memasuki tahun 2021, tanpa ketakutan, tanpa keraguan. Jika 3 langkah ini kita ambil, maka saya percaya tahun 2021 bukanlah tahun yang menyeramkan untuk kita. Sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kita ingat apa yang Tuhan janjikan. 3 hal yang jangan kita lupakan, yaitu singkirkan penghalang yang ada. Lalu yang kedua, jangan meragukan Tuhan. Yang ketiga, hiduplah di dalam Roh. Dan saya percaya apa saja yang terjadi di dalam tahun 2021, saudara akan tetap bisa berbahagia. Karena saudara memiliki Dia yang hidup,
bersama-sama dengan kita. Baik, saya ingin berdoa untuk saudara untuk saat ini. Saya percaya Roh Kudus yang sama yang ada di tempat di mana saya berada hari ini, itu juga ada di rumah-rumah saudara. Ada di tempat-tempat di mana saudara berada. Kalau ada di antara saudara takut, saudara sulit menyingkirkan penghalang itu, saya ingin berdoa untuk saudara. Ya ralabokan nama sanda ralabokan ralabokan syaralabokan ralabokan. Mari angkat tangan saudara. Bapa, Engkau melihat tangan yang terangkat. Kalau hatimu terluka oleh karena pengalaman masa lalumu, biarkan Tuhan yang hadir, Roh Kudus yang sama yang hadir di sini, itu juga ada di tempat di mana saudara berada, menjamah, menyembuhkan engkau. Jamah Tuhan, jamah Roh Kudus. Saya ingin berdoa untuk saudara yang meragukan Tuhan. Saya mau katakan, jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan Dia. Dan hari ini, biarlah hatimu diteguhkan kembali untuk mempercayai Dia di dalam segala hal. Saya ingin berdoa juga yang ketiga untuk saudara yang berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku menyerahkan kepadamu. Aku berserah. Dan aku mau berjalan di dalam Roh-Mu, Tuhan. Karena aku tidak akan mampu berjalan tanpa Roh-Mu menuntun aku. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terangkat. Di dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus. Bekerjalah, dan aku tahu Engkau ada di sana. Bahkan hari ini, oleh karena mereka mengambil keputusan untuk berserah kepadamu, ya Roh Kudus, jamah dan sembuhkan, pulihkan kehidupan mereka. Siapkan anak-anak-Mu untuk memasuki masa-masa yang sukar namun tetap berbahagia. Karena orang yang bergantung kepadamu tidak akan pernah Kau kecewakan. Terima kasih, dan di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap doa yang kami naikkan. Mari angkat kedua tangan saudara sebagai satu sikap. Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau untuk melangkah lebih lagi. Tuhan, aku tidak mampu untuk melangkah, menyingkirkan penghalang-penghalang dalam hidupku, pengalaman di waktu masa lalu yang menyakitkanku. Tuhan Yesus, aku tidak mampu kalau aku menyingkirkan juga hal-hal yang meragukan hatiku tentang Engkau. Tuhan, tolong aku untuk aku boleh berjalan di dalam Roh-Mu. Sebab aku percaya hanya Engkau yang sanggup. Hanya Engkau yang sanggup. Kalau ada di antara saudara yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik, bahkan juga masalah-masalah yang lain, angkat tangan saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Katakan kepada Dia hari ini, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan
dan berjalanlah denganku. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom saudara, hari ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020, minggu yang ke-52. Waktu berlalu begitu cepat, kejadian demi kejadian yang mengejutkan, yang membuat kita hari ini prihatin karena COVID-19 ini masih terus melanda seluruh dunia dan kita bersyukur bisa beribadah di akhir tahun ini. Hamba-hamba Tuhan telah menabur firman dan benih firman. Kiranya saudara baca kembali firman Tuhan dari Bread of Life, juga dari YouVersion. Dan saudara kembali dengarkan semua apa yang telah dikhotbahkan sepanjang tahun ini, khususnya di masa COVID-19. Selama kita ada di dalam program dengan YouTube. Doa puasa selama 52 minggu telah dilakukan setiap Sabtu dan diikuti oleh lebih banyak orang yang hari-hari ini berkata, kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu juga masuk mendekat kepada Tuhan. Dan saudara, tentunya kita bersyukur untuk tim Praise and Worship yang selalu melayani kita. Bahkan bisa saudara lihat di YouTube program kita. Kita bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa syafaat kita, menara doa, guru-guru sekolah minggu dengan program anak-anak Kids Army for Jesus yang luar biasa. Semua program yang sudah ada, kita sudah diberkati sepanjang tahun. Saatnya kita bersyukur, katakan Tuhan kau baik. Dan saya yakin kalau ada di antara saudara yang sedang gelisah, galau, takut, Tuhan berkata jangan takut, masuk ke tahun depan. Aku akan membawa engkau menyeberang menuju tanah perjanjian. Walaupun situasinya tidak seperti kita harapkan, tapi dimensi yang baru Tuhan bawa kita untuk masuk ke dimensi iman, pengertian, dan juga kasih kita kepada Tuhan lebih daripada tahun yang lalu. Puji Tuhan. Saatnya tiba kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari saudara siapkan. Oh Tuhan, ini akhir tahun. Aku sudah diberkati. Aku tahu ini semua datang daripada Tuhan. Berkat materi, apapun, bonus. Mari kita persembahkan kembali kepada Tuhan yang menjadi bagian Tuhan. Dan saudara pasti akan bersukacita karena ikut ambil bagian di dalam pelayanan melebarkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Yang sudah siap, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan baik untuk kami sepanjang 2020. Inilah saatnya Tuhan kami, suami istri, single, anak-anak muda, membawa persembahan syukur kami di akhir tahun. Kami akan kirimkan untuk supaya pekerjaan Tuhan tetap berjalan dan kerajaan Allah disebarluaskan. Memberkati setiap persembahan, persepuluhan, korban ucapan syukur, persembahan akhir tahun dikuduskan dalam nama Yesus. Dan kami tahu firman-Mu berkata, setiap kali kami ketemu Engkau dalam hadirat-Mu, kami tidak akan membawa dengan tangan hampa. Memberkati setiap anak-anak-Mu, ada terobosan di dalam pekerjaan, bisnis, di dalam keluarga. Dan Tuhan akan membimbing kami untuk masuk ke dalam tanah perjanjian tahun 2021. Memberkati dan menguduskan apa yang ditabur oleh anak-anak-Mu, dan akan menghasilkan buah pelayanan untuk jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus, semua kita katakan amin. Tangan kita sama-sama. Sekarang Tuhan, Engkau memberkati keluar masuknya anak-anak-Mu. Diberkatilah Engkau. Berkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah apa yang kau lakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Sekarang kekasih Tuhan, berkat yang sempurna turun dari Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian sekarang sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin. Amin, amin, shalom. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.